Sebelum ibadah dimulai, ada tata tertib yang harus adik-adik patuhi. Tata tertib ibadah online. Yang pertama, beribadah dengan sukacita dan penuh syukur. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, sudah mandi dan gosok gigi. Yang keempat, tidak boleh sambil makan atau minum. Yang kelima, tidak boleh sambil tiduran. Dan yang terakhir, tidak boleh sambil main handphone. Selamat beribadah. Pak, Tren, udah mau mulai nih ibadahnya. Yuk siap-siap. Aduh, kan baru bangun. Lagi ini baru jam berapa sih, Ren? Bentar. Oh iya, bentar lagi. Tapi kan baru banget pegang HP, belum ngapa-ngapain. Males ah. Udah lah, nggak apa-apa. Kan tapi minggu lalu kita diajarin supaya buat anak orang tua. Iya sih. Yaudah, yuk. Tapi kita belum siap-siap. Kita siap-siap dulu ya. Yuk. Shalom adik-adik. Dari nama tadi siapa nih Ciren yang suka kayak gitu? Adik-adik ada nggak yang suka nolak-nolak panggilan mamanya buat ibadah? Kayaknya udah nggak ada deh, Ci. Kayaknya udah nggak ada ya. Kayaknya semua mau dengar panggilan Tuhan ya. Ya, kayaknya harusnya begitu. Nah, kita mau mulai ibadah kita mau naikkan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semangat ya adik-adik. Untuk memulai ibadah kita, mari kita dimulai dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam surga, sekarang kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Tolong berkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Yesus sayang semua. Dilanjut lagu Bapak Abraham. Baik, adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita naikkan lagu persiapan hati kita. Kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Ada lagi yang main ya adik-adik. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini
siap dengan firman Tuhan? Yuk, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucapkan syukur berterima kasih atas segala berkat-Mu hingga saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami dapat mengerti dan kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, kali ini adik-adik, kita akan membahas firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Nah, di sini adik-adik, kisah ini menceritakan bahwa Paulus itu dipenjara adik-adik. Nah, kenapa ya Paulus itu bisa dipenjara? Untuk mengetahui kisah selengkapnya, yuk kita tonton ceritanya. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk
Dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Nah, gimana adik-adik? Sudah tahu kan? Paulus ternyata berbuat baik adik-adik. Ia mengusir roh jahat dari seorang hamba perempuan. Tapi adik-adik, dia malah dipenjara. Nah, adik-adik pernah nggak melakukan hal yang sama? Ketika kita berbuat baik, kita malah diejek sama teman kita. Wah, lu so baik lu. Kan? Begitu juga Paulus pada saat itu adik-adik. Dia mencoba berbuat baik kepada orang, tapi dia malah diberikan satu kejahatan, dia dipenjara adik-adik. Tapi jangan sedih, ketika dia dipenjara, dia tidak bermuram hati, tidak sedih, tetapi dia malah bersukacita adik-adik. Dia terus berdoa sama Tuhan Yesus. Bukan hanya berdoa di dalam penjara, juga dia bernyanyi, memuji memuliakan nama Tuhan. Bagus kan adik-adik sifat Paulus ini? Ketika dia bernyanyi, dia memuji Tuhan, tiba-tiba adik-adik terjadilah gempa adik-adik. Wah, gempa. Nah, ketika gempa itu langsung penjara itu terbuka. Nah, adik-adik, ketika penjara terbuka, apa yang terjadi? Pengawal atau kepala penjara tersebut kaget bahwa penjara sudah terbuka. Ketika penjara terbuka tersebut, dia langsung takut karena pasti tahanan sudah semua melarikan diri. Kenapa mereka takut? Kenapa dia takut? Dia takut karena ketika tawanan itu keluar atau pergi dari penjaranya, dia harus menggantikan dengan nyawanya sendiri. Nah, karena dia udah takut, dia langsung menghunus pedangnya. Dia ambil pedangnya, dia mau bunuh diri adik-adik. Ketika dia mau bunuh diri, Paulus dari dalam penjara, dia langsung teriak, "Jangan bunuh diri. Kami tidak kemana-mana. Tawanan kamu tidak pergi kemana-mana." Kepala penjara tersebut langsung kaget. Mengapa Paulus dan Silas tidak keluar, tidak pergi? Dia sangat terkejut dan oleh karena itu dia diubahkan. Dia lalu membawa Silas dan juga Paulus ke rumahnya, sehingga mereka semua, kepala penjara beserta keluarganya diubahkan, mereka juga boleh dibaptis. Nah, dari cerita ini adik-adik, kalau mau kita juga boleh seperti Paulus. Walaupun kita di dalam kesulitan, kita di dalam kesusahan, kita tidak mengeluh, tetapi kita terus berdoa, bersukacita, memuji memuliakan nama Tuhan seperti kita lakukan di hari ini. Nah, bukan hanya itu saja, adik-adik, kita juga harus seperti Paulus, bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat hebat, sehingga orang-orang di luar sana juga akan mengenal Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Kalau adik-adik bisa, misalkan adik-adik yang malas nih, kalau misalnya disuruh sama orang tuanya, jangan malas adik-adik.
tunjukkanlah pribadi yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus, pribadi yang baik, pribadi yang menyenangkan, pribadi yang juga boleh membantu orang lain, bantu papa mama adik-adik dengan baik, seperti Tuhan Yesus sudah membantu orang lain juga. Juga mungkin kalau adik-adik suka mencontek atau apa, berikanlah sesuatu yang terbaik, beda sama orang lain. Kalau misalkan orang lain mencontek, kita jangan ikut-ikutan mencontek. Kita boleh mencontohkan yang baik agar orang lain boleh belajar dari kita melalui percontohan kita, karena kita adalah anak-anak Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup firman Tuhan kita. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami juga boleh seperti Paulus, taat kepada-Mu selalu ya Tuhan, agar kami boleh mencontohkan pribadi yang baik seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, kreativitas kita hari ini adalah kita akan mengisi kotak-kotak seperti TTS, tapi bukan. Nah, ini dia. Ini yang akan kita isi. Akan lebih seru kalau kita mengisinya bersama-sama dengan orang lain, misalnya dengan teman atau dengan sahabat kita. Dan lebih seru lagi kalau kita mengisinya bersama keluarga kita. Ini kan masih bulan keluarga ya kan? Nah, yuk kita isi bersama-sama dengan keluarga kita. Boleh dengan opa, dengan oma, atau dengan papa mama, atau dengan kakak dan adik kita. Boleh pilih deh dengan siapa kita mau mengerjakan. Tapi bersama-sama ya, jangan dikerjakan sendiri, kurang seru. Nah, caranya bagaimana dong? Perhatikan ya. Nah, perhatikan, ada banyak sekali kotak yang masih kosong di sini yang harus kita isi dengan kata-kata yang ada di bawah ini. Petunjuknya adalah huruf-huruf yang sudah ada dalam tiap deret kata yang masih kotak kosong tersebut. Misalkan, untuk deret kotak pertama, ada huruf A di kotak keempat dari 6 kotak yang ada. Lalu kita cari kata-kata di bawahnya. 6 huruf dengan huruf A pada deret keempat ketemu. Sesama. Lalu kita isikan di sini S, E, S, A, M, A. Sesama. Demikian juga dengan kata kotak yang lain, adik-adik bisa cari kata-kata di bawahnya. Jangan lupa kerjakan bersama opa, oma, kakak, adik, atau mama, papa, supaya lebih seru. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang waktu persembahan.
Nanti uang persembahannya kalian masukkan ke dalam amplop lalu berikan kepada orang tua. Orang tua nanti berikan ke gereja. Untuk itu kita angkat pujian burung pipit. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah ini. Kita mau angkat pujian Sayang Sayang Nih Sayang. Semangat ya. Jangan lupa bangkit berdiri. Sayang sayang nih sayang, ampuni sayang Tuhan, ampuni angkat jadi anaknya, ampuni sayang. Sekali lagi sayang sayang sayang, sayang sayang nih sayang, ampuni sayang Tuhan, ampuni angkat jadi anaknya, ampuni sayang. Glory 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 haleluya, glory 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 puji Tuhan, glory 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 haleluya, glory 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 puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang tahta di dalam kerajaan surga, kami sudah beribadah Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya semua ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan agar kami juga boleh meneladani Paulus menjadi anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Bapak terima kasih.